Ketika saya datang ke kementerian-kementerian untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya kalau duit didiamkan kan di mana pergerakannya? Karena kan rakyat ini kan bergerak ekonomi kan dari stimulasi kebijakan itu. Tidak boleh hanya atas nama tadi bunga deposito. Tidak boleh. Enggak, kalau atas nama bunga mencari bunga itu betul-betul luar biasa, pemimpin yang sama sekali tidak mengerti keadaan gitu. Karena itu harus dikoreksi. Iya harus dikoreksi karena pertama bukan duitnya dia. Kenapa dia simpan-simpan? Nah harusnya dibelanjakan sehingga rakyat menikmati apa yang harus mereka kumpulkan dari pajak itu. Harusnya orang yang tidak menggunakan APBD secara maksimal itu disanksi loh. Jadi kalau disanksinya sekarang turun itu salahkan gubernurnya. Artinya akibat dari kebijakan yang mereka lakukan justru kita rugi sekarang. Karena dianggap pusat tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu sehingga duit TKD-nya itu turun. Mengenang, sekarang ini kan pemerintah daerah itu bereaksi. Beberapa waktu lalu bereaksi ketika pemerintah pusat di anggaran 2026 akan ada pemotongan dana transfer atau pengurangan dana transfer, akan terjadi efisiensi. Kemudian sejumlah kepala daerah kan bahkan dalam tanda petik protes itu datang menemui langsung Menteri Keuangan. Nah, termasuk dari kita dari Kalimantan Selatan. Nah, tapi belakangan yang ramai ketika kemudian sebelumnya bicara tentang kekurangan duit karena dana dipotong tahun depan, tapi hari ini yang mengagetkan kita itu kan masih menjadi percakapan di ruang publik termasuk di Kalimantan Selatan soal dan kita tuh punya duit banyak yang kemudian hari ini disimpan di bank, di deposito fund, kemudian hari ini itu kan sangat ramai. Bang Anang gimana? Nah jadi gini, ada ketidakpahaman daripada pemerintah daerah, khususnya gubernur. Artinya baik gubernur yang sekarang, gubernur yang sebelumnya juga kemungkinan itu ada gitu. Jadi ketidakpahaman itu adalah menganggap bahwasanya uang APBD itu seperti uang mereka sehingga mereka dapat gunakan apapun. Nah kalau mereka menyadari bahwasanya APBD itu adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak, itu harusnya dihabiskan. Nah tapi kenapa mereka mendepositokan lalu mengharap bunga 21 miliar gitu misalnya yang muncul. Nah tidakkah mereka tahu bahwasanya ini kan menyebut kata bunga itu aja kan sebenarnya sudah tidak dibenarkan gitu. Apalagi duit rakyat dibungakan untuk makan bunga. Jadi kayak berbisnis kan? Iya kayak berbisnis sedangkan mencari untung. Iya mencari untung. Padahal ini duit rakyat yang harus menimbulkan keuntungan buat masyarakat. Bagaimana keuntungan itu? Misalnya ada jalan rusak diperbaiki sehingga distribusi barang, distribusi orang lebih cepat. Lalu ada lampu jalan, PJO yang terang benderang gitu sehingga orang tidak kecelakaan. Lalu misalnya ada penyangga pupuk. Lalu ada misalnya untuk menstimulasi pakan misalnya. Sehingga orang tidak jadi buruh. Selama ini kan peternak dan baik ikan ataupun peternak ayam itu kan seperti buruh. Karena begitu pakannya naik, maka otomatis mereka hanya menjual kelebihannya saja. Jadi sebenarnya mereka itu buru-buru karena jadi tidak mandiri. Keuntungannya sangat kecil. Keuntungannya sangat kecil karena hulunya dikendalikan oleh orang-orang ini. Nah, pemerintah ini tidak mengerti bagaimana menggunakan uang rakyat itu. Sehingga itu disimpan. Belum lagi soal silpa loh. Silpa ini juga hal-hal yang mencurigakan. Bagaimana mungkin silpa berkelanjutan terus? Apakah silpa itu karena tidak terserap? Sehingga sisa lebih penggunaan anggaran misalnya ada dinas-dinas yang tidak terserap. Lalu yang kedua adalah apakah dari kelebihan penawaran proyek? Nah itu kan silpa juga. Tapi kalau silpa mulai 1, sekian triliun sampai 2,7 ya terakhir ya. Terakhir 2,1. Nah 2,1 itu di anggaran 2024. Nah 2024 2,1 triliun silpa. Nah kalau 2,1 triliun silpa itu jelas tidak mungkin dari anggaran. Karena apa? Kalau itu berarti kalau 10% turun proyek. Bukan karena efisiensi. Bukan karena efisiensi. Efisiensi itu kan menjelaskan ke publik kan perlu dijelaskan. Efisiensi itu misalnya ada lelang membangun jembatan, proyek jembatan 100 miliar. Kemudian tawar-tawar misalnya tidak jadi 100 tapi jadi 98. Berarti ada 2 miliar yang tersave kan, yang tersimpan. Nah, itu efisiensi kan, Bang? Nah, itu kan efisiensi. Jadi efisiensi dari penawaran itu lalu tidak mungkin terakumulasi menjadi triliunan. Berapa anggaran kita? Kalau 10% dari yang terkumpul 2,1 triliun berarti kan 10 triliun proyeknya.
Kan logiknya tidak jalan gitu. Nah, saya mencurigai silpa-silpa ini memang harus diutak-atik lagi. Ini kan saya dalam target untuk melaksanakan ini terus terang saja. Saya akan cari data dan saya ada rencana juga mau melihat ini secara. Tapi saya tidak bisa sampaikan di sini. Tapi akan saya buka. Nantinya saya lihat kok silpanya ini bisa berlebihan seperti itu. Apakah tidak terserap ataukah ada permainan catatannya aja duitnya kan ada. Saya khawatirnya seperti itu, bukan menuduh. Tapi ada kekhawatiran seperti itu. Bang Ana, artinya cara yang dilakukan Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan membuka data kemarin itu, Bang Ana setuju? Karena akhirnya kan publik tahu. Sebelumnya kita kan nggak pernah tahu itu kan. Iya, itu harus sebenarnya. Maksudnya di situ kan tugasnya Menteri Keuangan. Nah, tapi kan berbenturan dengan Mendagri. Nah, Mendagri ini kan juga bagian daripada pemerintahan yang dimana kepala daerah itu kan gubernur itu bagian daripada pemerintah pusat. Nah, tapi soal keuangan itu kan soalnya tupoksinya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Nah, itu kenapa jadi tidak dibelanjakan sedangkan Mendagrinya diam saja. Seharusnya itu digunakan untuk rakyat. Harusnya orang yang tidak menggunakan APBD secara maksimal itu disanksi loh. Jadi kalau disanksinya sekarang turun itu salahkan gubernurnya. Artinya akibat dari kebijakan yang mereka lakukan justru kita rugi sekarang. Karena dianggap pusat tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu sehingga duit TKD-nya itu turun. Bang Ana, kan sederhananya kita berpikir APBD itu kan uang yang dikelola dalam 1 tahun. Misalnya tahun 2025 nih ada APBD 2025. Itu uang dibelanjakan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember kan. Itu duit itu yang kita kelola. Hanya kalau kita bicara pembangunan, membangun jembatan, kalau membangun itu di bulan Oktober, November, berarti sepanjang Januari sampai sebelum Oktober, berarti kan jalan itu tetap rusak kan. Nah, kenapa tidak misalnya berpikirnya kepala daerah itu, kenapa tidak dibangun di lelang itu dimulai dari bulan Januari misalnya, sehingga Februari udah bekerja, April udah bisa digunakan, Anda semakin banyak kemanfaatan dan APBD kan harusnya. Itu sederhana publik berpikir Bang. Ini yang dicurigai, duit disimpan itu. Sehingga diperlambatlah perjalanan proyek ini. Jadi duit ini mengendap beberapa bulan. Ini yang harusnya dibuka. Maka itu saya pengennya tuh audit investigasi daripada kementerian itu, baik instruksi Menteri Keuangan ataupun instruksi daripada Depdagri. Karena memang mengulur waktu proyek ini kan berarti uang mengendap. Anda bayangkan yang seharusnya misalnya kita bisa laksanakan setelah Januari Februari tapi terus diulur ke Desember. Itu 6-7 bulan itu yang mencurigakan. Karena kan yang sering juga kita bilang kayak berpola kan setiap tahun belanja APBD itu melenting di akhir-akhir. Oktober, November, Desember. Tapi Januari sampai dengan sebelum Oktober itu kan kayak melandai. Dan itu kan bukan gosip di ruang publik, tapi berdasarkan data Direktorat Jenderal DJKN aja, Direktorat Jenderal Kekayaan Perbendaharaan Negara, KASA, memang posisi belanja kita tuh rendah. Jadi nanti melenting itu di ujung. Iya, di ujung itu kan dia harus membelanjakan uang yang tadi disimpan tadi. Nah, proyek akhirnya kejar-kejaran, lalu proyek itu akhirnya tidak maksimal. Kualitasnya tidak maksimal. Proses hukum, prosesnya jangan-jangan juga. Iya, jangan-jangan pelelangan segala didesakkan kan agar orang-orang tertentu saja yang bisa. Nah, itu bukan rahasia umum gitu. Bahwasanya pemerintah itu bermain dengan uang rakyat untuk kepentingan dirinya. Itu sudah pasti. Karena itu terlihat dari cara orang menggunakan anggaran. Ketika dia menggunakan anggaran seperti itu, maka kita bukan hanya patut curiga, kita patut menuduh bahwasanya pemerintah itu memang ingin memindahkan uang rakyat ke kantong pribadinya. Jadi sehingga dicarilah pola-pola sehingga ada keterdesakan gitu. Nah, seharusnya kan kalau ingin menumbuhkan suasana usaha yang baik, maka justru harus diberi waktu yang longgar. Sehingga pemerintah juga memberikan stimulasi uang kepada pengusaha. Karena kan pengusaha tidak semuanya memiliki kemampuan usaha gitu. Tapi mereka ada yang memiliki kemampuan keilmuan tapi tidak didukung oleh modal. Nah, itulah pentingnya kenapa harusnya pemerintah itu lebih cermat. Tapi saya melihat memang ini ada pola yang terselubung. Bang Ana, kan ya itu penting. Tapi yang paling penting juga kan harusnya di otak pemimpin itu, kepala daerah itu jangan lagi berpikir APBD itu dibisniskan dalam rangka mencari duit dengan didepositokan dan segala macam Bang Ana. Karena pemerintah, Menteri Keuangan kan berkali-kali nih, kalau kita ingin menggerakkan ekonomi di ekonomi, itu kan tidak bisa hanya menggunakan mesin pemerintah dengan APBN saja, atau menggunakan swasta saja, tapi dua-duanya ini harus jalan. Ketika APBN bergerak misalnya, maka yang lain kan akan berpengaruh dampaknya. Tapi ketika duit ini didiamkan,
Ini kan jadi semuanya di stagnan. Ya kalau duit didiamkan kan di mana pergerakannya? Karena kan rakyat ini kan bergerak ekonomi kan dari stimulasi kebijakan itu. Tidak boleh hanya atas nama tadi bunga deposito. Tidak boleh. Nah, kalau atas nama bunga mencari bunga itu betul-betul luar biasa, pemimpin yang sama sekali tidak mengerti keadaan gitu. Karena Itu harus duit dikoreksi. Iya harus dikoreksi karena pertama bukan duitnya dia. Kenapa dia simpan-simpan? Nah harusnya dibelanjakan sehingga rakyat menikmati apa yang harus mereka kumpulkan dari pajak itu. Jadi jangan berbangga-bangga kalau berhasil mendapatkan uang, dapat deposito, bunga deposito di situ. Kalau mendapatkan deposito itu sebaiknya jangan jadi gubernur gitu. Sudah tidak usah jadi gubernur, mendingan jadi pengusaha saja sendiri, jangan usah karena tidak memiliki rasa terhadap uang rakyat. Nah kalau dia merasa itu uang rakyat, maka dia harusnya menghabiskan itu menjadi belanja. Tidak hanya belanja sekedar belanja proyek semau-maunya lah, artinya belanja proyek yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga menumbuhkan ekonomi itu menjadi tumbuh gitu. Misalnya ya tadi, kalau mau intervensi saham sekalian gitu kalau kelebihan duit. Nah saham-saham itu atau bikin misalnya pabrik pakan ternak sehingga kita tidak bisa lagi diatur oleh orang lain karena itu kan nantinya kan tumbuh pertanian, supplier dan sebagainya sehingga kitalah yang mengatur hulu. Nah selama hulunya ini diatur oleh oligarki jangan pernah berharap rakyatnya akan tumbuh. Jadi kalau ingin menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, justru tadi bagaimana menggunakan dan memanfaatkan APBD itu dengan baik, dengan tadi belanja-belanja yang betul-betul membantu fasilitasi rakyat, misalnya petani, kemudian peternak, nelayan, segala macam di situ. Ya di bukan situ. kemudian menyimpan. Bukan kalau disimpan itu kan itu orang yang tidak pernah berpikir tentang tidak hanya tentang dirinya tapi juga berpikir tentang orang lain gitu. Karena kan kalau menyimpan duit deposito itu untuk apa? Duduk manis ngambil deposito itu bukan makhluk yang berinteraksi sosial dengan masyarakat gitu. Itu kita kan sebagai pemimpin itu kan harus berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat menggunakan uang itu sehingga kalau uang itu digunakan dengan baik maka orang yang bayar pajak pun menjadi senang karena artinya apa itu akan menjadi amal jariah mereka. Itu yang harus terus ditumbuhkan. Karena kalau uangnya digunakan tidak karuan, uangnya dikorupsi, uangnya hanya belanja-belanja yang tidak karuan, apalagi belanja perjalanan dinas. Itu kan orang-orang yang bayar pajak itu kan merasa itu tersakiti loh. Karena tidak digunakan dengan baik. Nah, kalau pemerintah yang baik dapat menggunakan anggaran itu dengan baik dan benar, lalu anggaran itu dirasakan oleh orang banyak, sebenarnya itu jalan mereka untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat. Itu intinya dan kita pun yang bayar pajak itu pasti ketika dibangunkan dengan hal-hal yang baik, maka itu kan menjadi amal jariah. Itu konsep daripada sebenarnya pemerintahan ini. Jadi kalau kemudian hari ini publik kita masyarakat mengkritisi itu, mengkoreksi kebijakan pemerintah soal bagaimana tata kelola dan pemanfaatan uang dari pajak, APBD itu kan tadi dia dihimpun dari dana pajak dan segala macam. Maka itu hal yang wajar karena kita rakyat menuntut pemerintah mengelola dengan baik karena itu uang kita, bukan uang mereka. Iya, itu uang kita, bukan uang mereka. Cuma kan yang lemah ini kan kita punya DPR yang mewakili kita ini kan tidak ada. Quote and quote ada fisiknya tapi actionnya hampir tidak ada. Nah sebenarnya hal ini kalau DPR kuat, hal begini kalau DPR kuat, dia kan bisa minta interpelasi kepada gubernur. Artinya, loh kenapa ngendap? Anda harus jawab dengan nah interpelasi itu kan bedanya kalau cuma pernyataan di pers itu kan pernyataan lisan yang tidak mengikat. Tapi kalau interpelasi itu kan akan mengikat kepada mereka. Bisa naik ke hak angket. Nah, tapi kalau DPR-nya terlibat bagaimana? Karena fungsi anggaran itu ada di dewan. Kalau mereka sama-sama berdua ini bersekongkol, jangan pernah harap ada gitu. Jadi kecuali ikhtiar-ikhtiar kita di luar, baik formal, non formal ataupun mau sedikit berupaya keras, itu aja lagi. Karena kalau mengharapkan dewan ini kita berat sekarang, sangat berat. Karena apa? Karena mereka akan mengincar juga dengan perjalanan dinas, dengan hal-hal lain itu kan tawar menawar. Dan ini sekedar tahu masyarakat ya, di zaman saya 2004, bukan sombong ya, 2004-2009 saya anggota dewan dengan kawan-kawan itu pernah memotong anggaran perjalanan dinas separuh. Anggaran dinas Pak Syaril Darham kita potong separuh. DPRD memotong anggaran dinas perjalanan semuanya separuh. Tanya aja dengan itu dibanggar berarti? Dibanggar, dipotong separuh waktu masih anggota DPR-nya itu masih ada rasa kerakyatannya. Setelah itu kan kalau sudah negosiasi selesai. Jadi satu periode aja waktu itu pernah terpotong. Habis itu kan Pak Syahril juga bersikeras potong semuanya juga ke kesempatan DPR. Kan nggak berani DPR-nya waktu itu.